Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kita akan membahas sebuah film drama thriller berjudul The Night Clerk. Penasaran dengan ceritanya? Silahkan subscribe dulu sebelum lanjut nonton videonya. Tapi jangan lupa kalau ini adalah video spoiler konten. Jadi kalian bisa skip di sini kalau nggak mau kena spoiler. Oke, let's check this out. Film dimulai dengan seorang resepsionis hotel bernama Bart yang sedang melihat layar CCTV dan menirukan ucapan orang-orang yang ada di layar tersebut. Bart adalah seorang pengidap sindrom Asperger, sehingga dia memiliki kesusahan berkomunikasi dengan orang lain. Dia juga memasang kamera di seluruh rumahnya karena dia pun tak pintar berinteraksi dengan ibunya. Biasanya, ibunya akan menaruh makanannya di tangga dan Bart akan memakannya di dalam kamarnya. Ketika Bart berangkat bekerja untuk shift malamnya, dia bertemu dengan atasannya. Atasannya telah paham jika Bart memiliki masalah komunikasi. Bahkan untuk menjawab sebuah pertanyaan, "Bagaimana kabarmu hari ini?" Bart akan menjawab bahwa itu adalah sebuah pertanyaan yang rumit dan butuh waktu untuk menjawabnya. Pada malam harinya, ada seorang tamu yang datang untuk menginap. Dia berkata telah ada reservasi kamar atas nama Perotti. Bart pun menjelaskan tentang kamar yang telah dipesan tamu itu dengan sangat lengkap. Setelah tamu wanita itu masuk ke kamarnya, Bart melihat aktivitas wanita itu melalui laptop. Ternyata dia bertemu dengan seorang pria. Tepat ketika rekan kerjanya datang dan memergoki Bart. Lalu Bart pun segera menutup laptopnya dan dia pun kemudian pulang. Sesampainya di rumah, sambil makan malam, Bart melanjutkan melihat aktivitas di kamar hotel. Wanita tadi terlihat bertengkar dengan pria yang ada di sana, dan si pria mulai memukulnya. Dari dalam tas wanita itu keluarlah sebuah pistol. Bart mulai memperhatikan dengan panik. Lalu Bart segera naik ke mobilnya dan menuju ke hotel. Di mobilnya dia pun sangat panik dan mulai bergumam sendiri. Sesampainya di hotel, dia langsung menuju kamar wanita itu dan tiba-tiba terdengar sebuah tembakan. Ketika petugas yang berjaga memeriksa kamar, terlihat Bart sedang duduk di atas ranjang dan berkata bahwa sepertinya wanita itu telah meninggal. Saat teman penjaganya pergi untuk menelpon polisi, Bart melepas seluruh micro SD pada kamera yang ia pasang di kamar itu. Namun, salah satu micro SD-nya ada yang terjatuh, meskipun Bart tak menyadarinya. Polisi yang datang mulai menanyai pegawai hotel dan juga Bart yang sangat gugup. Bart segera membuat alibi bahwa dompetnya tertinggal saat ia membersihkan kamar hotel, sehingga ia kembali ke hotel setelah jam kerjanya selesai. Dari percakapannya dengan detektif Espada, ditegaskan lagi jika Bart menderita sindrom Asperger. Itulah mengapa selama ini dia mengalami masalah dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, dan oleh karena itu, dia memasang kamera di kamar hotel dan juga di rumahnya supaya dia bisa belajar menirukan ucapan orang lain sehingga ia bisa lebih lancar dalam berkomunikasi. Setelahnya, di kantor polisi, Espada bertemu dengan Nick, suami korban dan juga rekan kerjanya. Nick mengatakan Karen, istrinya, memang memiliki sebuah pistol untuk perlindungan diri. Setelah berbicara dengan Nick, ibu Bart datang dan memprotes Espada karena menginterogasi Bart yang berkebutuhan khusus tanpa pendampingan seorang pengacara. Pada malam harinya, Bart kembali memeriksa rekaman kamar hotel dan menemukan bahwa laki-laki yang membunuh korban adalah seorang pria dengan sebuah tato burung di lengannya. Keesokan harinya, manajer hotel memutuskan untuk memindahkan Bart ke cabang hotel lainnya. Maka Bart pun mulai bekerja di tempat barunya masih dengan posisi dan jam kerja yang sama. Pada malam pertama ia bekerja, datanglah seorang wanita bernama Andrea Rivera yang sangat ramah dan mengajak Bart mengobrol panjang lebar. Sepulang kerja, Bart pun kembali belajar bercakap di depan layar
dan dia terpesona dengan kecantikan Andrea. Lalu ketika dia memeriksa micro SD-nya, dia baru sadar bahwa dia kehilangan salah satu micro SD miliknya. Di tempat lain, para polisi telah menemukan salah satu micro SD Bart dan menyelidikinya. Tapi mereka tentu saja tak bisa langsung menangkap Bart hanya karena dia memasang kamera di kamar hotel. Pada malam selanjutnya, Bart melihat Andrea mencium seorang pria yang mengantarnya ke hotel. Setelah itu, Andrea tampak gelisah di kamarnya. Dia pun akan menyalakan rokok, namun segera mengurungkan niatnya. Kemudian dia justru keluar dan bertanya apakah Bart mempunyai korek api. Setelahnya, ia pergi ke kolam renang. Bart menyusul ke sana tepat ketika Andrea sedang berenang. Setelahnya, Bart yang sangat gugup meminta maaf dan Andrea mengajaknya untuk duduk dan mengobrol di sampingnya. Lalu Bart pun menanyakan siapa pria yang bersama Andrea. Andrea tak langsung menjawabnya, namun ia justru menggoda Bart. Lalu Bart pun menciumnya. Setelah itu, Bart pun mulai panik dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ia pun mulai bergumam sendiri dan meminta maaf berulang kali. Andrea pun menenangkannya dan meminta Bart untuk duduk di sampingnya. Lalu Andrea mencium Bart, sehingga Bart dengan nyaman menyandarkan kepalanya pada paha Andrea. Saat itu Andrea bercerita bahwa pria yang bersamanya di mobil adalah pria yang telah menikah. Dia telah lama bersama pria itu. Mereka bertemu secara rahasia dan sekarang terjadi hal yang membingungkan di antara mereka. Bart pun hanya berkata jika dia tak mengerti dengan apa yang Andrea bicarakan. Keesokan harinya, Bart yang sedang jatuh cinta dengan Andrea berusaha untuk tampil lebih menarik. Dia membeli sebuah setelan baru, merapikan rambutnya, membeli sebuah parfum, bahkan membeli sebuah mobil baru. Namun saat ia kembali ke hotel dan menelpon Andrea, dari jendela kamar Andrea, dia bisa melihat jika gadis pujaannya sedang bersama pria lain. Dan pria itu memiliki tato bergambar burung sama seperti tato yang dimiliki oleh si pria pembunuh di hotel sebelumnya. Bart pun langsung patah hati. Saat ia kembali ke rumah, polisi telah ada di rumahnya dan menyita semua hard disk dan komputer miliknya. Ibunya berusaha melindungi Bart, tapi detektif Espada tetap memberikan Bart banyak pertanyaan. Bart mengatakan hard drive-nya telah kosong. Dia menghapusnya dan tak memiliki cadangan sama sekali. Namun Espada tak mempercayainya begitu saja. Dia pun mulai mencecar berbagai pertanyaan pada Bart hingga Bart pun mulai kehilangan kontrol. Setelah para polisi pergi, Bart mengeluarkan hard disk eksternal yang ia simpan dan dia pun mulai mengawasi kamar Andrea lagi. Setelahnya, ia berbaring di kasurnya. Ibunya pun datang dan mengatakan jika dia khawatir dengan keadaan Bart. Dan dia juga menasihatinya bahwa seberat apapun masalah yang tiap orang hadapi, betapapun dunia terasa telah berakhir bagi seseorang, mereka tetap harus bangun dan bangkit karena dunia yang sebenarnya tak benar-benar berakhir. Setelah itu, tak lama kemudian, Bart keluar dari kamarnya dan bergabung dengan ibunya untuk sarapan bersama. Hal yang telah sangat lama tak pernah ia lakukan. Keesokan harinya, Andrea datang ke rumah Bart dan bertemu dengannya. Andrea menanyakan kabar Bart dan mengatakan bahwa dia merindukannya. Bart pun berkata bahwa ia sedang patah hati dan itu sangat menyakitkan. Lalu Andrea meminta maaf dan berkata bahwa ia tak akan mengganggu Bart lagi. Setelah itu, Andrea pergi dari sana dan detektif Espada mengawasinya dari jauh. Kembali pada Bart, dari layarnya ia melihat Andrea bertengkar dengan pria bertato burung yang ternyata adalah Nick. Saat Bart melihat Nick mulai menampar Andrea, dia pun mulai panik dan segera menaiki mobilnya menuju ke hotel. Sesampainya di hotel, dia pun segera membuka kamar Andrea dan Nick langsung mencekiknya. Bart mulai menceracau lagi dan akhirnya Nick meninggalkannya begitu saja.
Lalu Bart mengetuk kamar mandi dan menyuruh Andrea keluar. Andrea sangat kaget Bart datang ke sana. Bart sangat panik melihat bibir Andrea yang berdarah. Andrea pun berusaha menenangkan Bart. Lalu dia mengatakan jika pria itu berbahaya. Bart mengatakan bahwa dia melihat semuanya. Andrea pun bingung apa maksud Bart kalau dia melihat semuanya. Bart berkata ia akan menunjukkannya pada Andrea. Lalu mereka pun pergi ke kamar Bart. Dan dia menunjukkan rekaman Nick yang membunuh Karen pada Andrea. Andrea pun sangat gelisah dan dia menanyakan apakah polisi atau orang lain ada yang tahu tentang rekaman itu. Lalu Bart menjawab jika dia hanya menunjukkannya pada Andrea. Kemudian Andrea menangis dan berbaring di ranjang Bart. Dia mengulurkan tangan agar Bart mendampinginya. Maka Bart pun berbaring di samping Andrea. Lalu keesokannya, Bart terbangun dan tak mendapati Andrea berada di sana. Ketika dia memeriksa kamarnya, Andrea telah membawa hard disk berisi rekaman yang Bart miliki. Di tempat lain, Detektif Espada memeriksa kamar hotel Andrea dan menemukan handuk penuh darah dan sebuah kamera di antara pakaian yang berserakan. Sementara itu, Andrea menemui Nick dan memberikan hard disk yang telah ia curi dari Bart. Kembali pada Bart, ia menemukan sebuah pistol di ranjangnya, yang tentu saja ditinggalkan oleh Andrea. Dia pun mengambil pistol itu dan mulai bersenandung dengan lirih. Ibu Bart yang sedari tadi tak melihat anaknya, berdiri di depan pintu kamar anaknya, dan tiba-tiba terdengar sebuah tembakan dari dalam kamar Bart. Dia pun memanggil-manggil nama anaknya, namun tak ada jawaban sama sekali. Setelah itu polisi datang ke sana. Saat polisi memasuki kamar Bart, di sana Espada menemukan sebuah pistol dan sepucuk surat. Di surat itu Bart meminta maaf karena tak memberikan rekaman itu secepatnya pada polisi. Bart juga memberikan micro SD rekaman kejadian tempo hari sehingga Detektif Espada bisa melihat rekaman itu. Setelahnya, Nick dan Andrea yang sedang berkendara dengan mobilnya dihentikan oleh polisi. Di tempat lain, Bart sedang berada di tempat umum dan berusaha bersosialisasi dengan orang lain. Dia menyapa setiap orang yang ditemuinya di jalan. Dan film pun selesai. Menurut saya film ini cukup menarik karena memberitahu kita bagaimana seorang pengidap sindrom Asperger menghadapi hari-harinya. Hanya saja, menurut saya ending film ini yang tak begitu kuat sehingga ketika kita selesai menonton film, tak ada kesan yang mendalam yang akan didapat oleh penonton. Oke, segitu aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you when I see you. Bye.